Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang, tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sayang sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah, terus umat iki piye? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam. Tapi kalau masih ke mana? Magelang itu, Mas? Ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau. Tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan. Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next, Mas. Saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini, Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau Ibu Bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya, nanti ini akan menjadi bekal. Jadi, menurut saya, itu salah satu kuncinya, itu adalah, ada beberapa faktor. Next, Mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran, ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Ditjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya, ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan, Mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas? Ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya, Mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat, meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya apik gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah, yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran, itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu ini oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua
Oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak, ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah, yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu, ibu bapak sekalian, masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga, itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Muslim tadi, bahwa yang pertama yang menyebabkan orang-orang mereka itu membenci kekristenan, yang pertama adalah karena beda pendapat. Dan inilah yang menyebabkan makanya mereka sering menghujat Yesus Kristus, bahkan tidak segan-segan untuk melarang dan mengganggu orang-orang Kristen beribadah. Artinya mereka anti dengan kekristenan. Yang kedua, bagaimana Bapak ini mengatakan bahwa orang-orang mereka itu merasa menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Inilah yang menyebabkan sehingga mereka, karena menganggap diri mereka lebih benar, mereka menjelekkan bahkan membenci agama kepercayaan orang lain. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang bagaimana beda pendapat sehingga mereka begitu anti dengan kekristenan. Nah, teman-teman, seharusnya jangan kita biarkan perbedaan pendapat itu membuat kita saling bermusuhan ataupun saling membenci satu sama lain. Justru mari kita jadikan perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa, yang membuat kita bisa, walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap bisa berdampingan. Kenapa? Karena kita ini adalah NKRI. Walau kita berbeda-beda pendapat, beda agama, beda suku, beda ras, dan beda kepercayaan, kita harus ingat bahwa kita adalah Indonesia dan kita adalah lahir di Indonesia dan kita satu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah seharusnya yang mempersatukan kita di negara Republik Indonesia ini. Yang kedua adalah yang membuat mereka anti dengan kekristenan, yaitu karena mereka menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Sama seperti yang dikatakan pernah Bapak Joko Widodo berkata bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, karena itu tidak baik. Karena untuk menilai diri kita benar bukanlah diri kita sendiri, tetapi adalah orang lain yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya mari belajar rendah hati. Karena ketika kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain, ini adalah sesuatu kesombongan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan manusia juga ini tidak berkenan. Ini bisa dikatakan disebut dengan kesombongan ataupun si aku. Biarkan orang lain yang menilai kita lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat buah-buah pertobatan yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah orang melihat diri kita bahwa kita lebih benar dari orang lain itu sendiri. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Dan kita berharap tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu, melarang umat Kristen beribadah. Dan juga kita berharap ke depannya Indonesia semakin bersatu, Indonesia bertumbuh, Indonesia dewasa, Indonesia bangkit. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.